Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk mengikuti ibadah online revival. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami juga untuk dapat hadir di hadirat-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, dan segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin ada di antara kami yang dalam kondisi yang tidak baik pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kini
pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkau ada dalam hati kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita angkat pujian dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Shalom Bapak Ibu sekalian, sungguh berterima kasih pada hari ini kita boleh kembali berkumpul dan bertemu di media online ini. Dan terima kasih saya masih diberi kesempatan ya untuk mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum saya mendengar firman Tuhan, mari kita kembali dan berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita hadapan Tuhan. Allah Bapa kerja di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu, yang Engkau menolong hamba-Mu yang hina ini, memakai mulutnya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami membuka firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada suatu berapa tahun yang lalu ya saya melayani di Karimun, dan sesudah itu pada suatu saat saya menemukan SIM saya atau surat izin mengendarai saya motor ya waktu itu sudah mau expired ya, sudah mau mati ya, dalam arti kata untuk tidak bisa berfungsi lagi. Lalu saya tentunya akan memperbaharui. Permasalahannya adalah SIM saya ini dialamatkan Medan ya, karena waktu itu perpanjangan pertama itu di Medan dan pembuatan di Medan. Dan saya ingin memperpanjangnya di Karimun ya. KTP saya sudah Karimun. Ya, dan semua surat-surat kami sudah Karimun. Nah, kecuali yang SIM ini. Lalu saya pergi ke Salantas untuk mau memperpanjang. Namun yang saya dapat jawaban adalah mohon maaf ya, di sini tidak bisa diperpanjang karena masih alamat Medan. Jadi kalau mau perpanjang saya harus ke Medan untuk memperpanjang atau meminta surat perpindahan. Nah, tentunya repot sekali. Ya, saya harus pulang Medan. Atau dengan jalan kaki ke provinsi, ya. Dengan kata saya harus ke Batam. Lalu saya mencari waktu ke Batam ya supaya saya tidak pulang ke Medan. Sampai ke Batam, saya ke Salantas. Di sana saya mendapat kesulitan lagi, yaitu masalah surat dokter. Saya tidak punya surat, ternyata persyaratan saya harus punya surat dokter. Saya pergi mengurusnya lagi. Namun sesudah mengurusnya semuanya, diberitahu lagi mohon maaf karena sistemnya sementara belum bisa online. Wah, dengan sedikit kecewa, saya balik lagi ke Karimun, lalu mempertanyakan Salantas sistem bagaimana caranya. Tidak bisa di jalan pulang, saya harus pulang Medan untuk mengurusnya. Lalu saya pikir kalau saya pulang ke Medan dengan waktu dan biaya cukup tinggi, atau jalan keluar, buat baru. Ya, jadi biarkan SIM ini expired, lalu dan saya membuat SIM baru saya. Saya pikirlah ini cara yang termudah, ya. Dengan biaya yang murah tentunya ya, karena kalau buat SIM baru sekitar 100 lebih ya pada waktu itu. Lalu saya biarkan ya berlalu, dan sesudah sebulan kemudian SIM saya sudah mati, saya pergi ke Salantas dan mengurusnya. Dan prosedur membuat SIM tentunya sekarang sudah beda, yaitu harus mengikuti tes ujian teori. Lalu saya berpikir itu hal sederhana ya, saya sudah bawa mobil ataupun mengendarai motor ya sudah puluhan tahun kok. Lalu saya mengikuti tes pertama, dan syarat itu yaitu saya harus lulus 70% dari soal-soal yang saya harus jawab ya. Kalau tidak salah ada 30 soal pada waktu itu. Saya kerjain dan begitu saya kerjain hasilnya keluar, waduh, nilai saya hanya 45%. Jadi bagaimana? Dan dari pihak Salantas ya minggu depan tes lagi, tidak usah bayar kok. Saya pikir ya sudah, tidak apa-apa ya, toh pengalaman. Saya pulang, saya belajar dalam minggu itu ya, lihat YouTube, lihat teori-teori dalam bagaimana menghadapi ujian itu. Sesudah minggu kemudian saya ke sana lagi, sama ambil nomor, tunggu ya di sana, menunggu sambil melihat orang-orang juga keluar masuk dalam ruangan ujian itu. Dan ya dengan mudah mereka boleh masuk, sebentar saja sudah keluar, dan sepertinya mudah sekali mereka menjawab.
Saya berpikir mungkin saya ini cukup bodoh ya. Soal-soal saja tidak bisa saya jawab dengan mudah. Saya masuk lagi. Saya sudah berusaha menghafal ujian minggu lalu. Sesudah ruangan, saya diberi lembar jawaban ataupun rumput soal yang berbeda dari minggu lalu. Wah, saya kewalahan lagi. Saya usaha ujian lagi. Dan hasilnya, ya puji Tuhan, ada kenaikan 55%. Tapi yang dicapai 70%. Tidak ada bisa dibantu. Dan saat lantas mengatakan, mohon maaf, minggu depan coba lagi. Saya pulang lagi. Saya tes, belajar lagi dan belajar lagi. Ketiga kali, saya ke sana lagi. Lalu coba lagi. Melihat orang-orang yang minggu lalu bersama saya tidak ada hadir. Orang baru yang terus bertukar-tukar di sana, tapi saya masih sana, coba nunggu dan ujian lagi. Dan pada ujian ketiga, saya juga sudah belajar habis-habisan. Ketika saya ujian, nilai saya 65%. Hanya salah satu soal, saya tidak bisa lewat. Dan dengan perasaan kecewa, perasaan yang jengkel ya, saya harus pulang dan saya mulai mendengar ternyata ada jalan singkat. Ya, ada orang-orang yang bisa membantu kita untuk menghadapi ujian itu ternyata. Maka orang bisa cepat. Lalu ujian keempat, saya pikir tidak, saya akan tetap berusaha saja. Dan saya belajar dan sampai ujian keempat itu. Puji Tuhan, saya akhirnya berhasil ya. Dengan sebulan lebih saya menghadapi ujian itu, waktunya baru saya bisa berhasil dengan nilai 75%. Dan sesudah ujian teori selesai, saya pikir sudah aman. Ternyata belum selesai. Saya harus menghadapi ujian praktek. Dan saya pikir ujian praktek soal kecil deh. Saya sudah mengendarai mobil ya kemana-mana, bahkan ke Aceh, ya ke Sibolga, ke Padang membawa mobil siang malam. Hal sederhana. Tapi yang saya hadapi, saya ngurus SIM A ya. Jadi yang saya hadapi adalah di mana saya diberi teori yang sangat rumit sekali. Ya maju nggak masalah, tapi suruh mundur dengan jalan yang sempit dengan catatan hanya boleh lihat kaca spion kiri dan kanan, tidak boleh menoleh ke belakang. Waduh, saya berpikir ini ujian atau penyiksaan. Ya, masa bawa mobil tidak boleh menoleh ke belakang. Dan disuruh mundur dan parkir mundur ya. Kalau parkir maju itu mudah kita. Parkir mundur tanpa menyenggol segitiga pengaman atau kon itu ya yang biasa kita katakan, dan tidak boleh disentuh sama sekali. Rumit sekali. Saya pikir ini sungguh-sungguh penyiksaan. Ya, tapi saya diberi kesempatan 3 kali tentunya ya. Kali pertama gagal. Kali kedua gagal. Saya pikir ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Ya, karena ini diberikan jalan hanya tepat dan hanya sempit pas sebuah mobil, dan mobil itu bukan mobil saya, mobil di sana yang disediakan. Tidak biasa saya membawanya. Ya, tapi dengan perlahan akhirnya puji Tuhan berhasil. Nah, sesudah berhasil tentunya mengambil foto ya. Waktu pengambilan foto, polisi tersebut tersenyum-senyum, mengatakan, Bapak ini ujian. Saya bilang, iya. Dan ya sudah berkali-kali gagal. Dia berkata, Bapak ini luar biasa. Loh, saya terkejut. Dia katakan, hampir jarang orang bisa lewat di tempat ini dengan cara proses demikian. Lalu terkejut dan tersenyum. Lalu dia mulai periksa data-data saya dan mengatakan, Bapak pendeta ya. Akhirnya perkataan itu menghibur saya kembali. Karena memang KTP saya tercatat pekerjaan saya pendeta. Saya berpikir, andaikan ya, dari kesulitan saya ambil jalan singkat dan dengan sembrono saja, maka hal ini adalah hal memalukan tentunya. Ya, karena seorang hamba Tuhan, tapi saya menggunakan cara-cara yang digunakan oleh orang-orang dunia. Nah, dari pengalaman ini saya kembali mau mencapai firman Tuhan yang disampaikan yang saya akan sampaikan dengan tema totalitas orang percaya atau tapi terjemahannya tolak ukur standar hidup seorang murid ya, yang diambil dari Kolose 4 pasal 1 sampai 5 yang dikatakan di sini, yaitu hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah
kamu juga mempunyai seorang Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat memberitakan tentang rahasia Kristus yang karena aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang. Ini adalah firman Tuhan disampaikan Rasul Paulus oleh kepada jemaat Kolose. Bahwasanya sebagai orang Kristen, kita harus punya standar, menjadi standar tolak ukur bagi orang-orang dunia sesungguhnya. Dan Paulus di sini mengingat pada ayat 1 dikatakan, hai Tuhan, berlakulah adil, ya, dan terhadap hamba-Mu. Ya, kita sebagai seorang pemimpin ataupun seorang Kristen, kita harus hidup adil dan hidup yang sungguh-sungguh bagaimana memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Karena di sini Paulus mengatakan, ingatlah, ya, kata ini, ingatlah, ingat apa? Ingat kita juga ada seorang pemimpin. Kita juga seorang Tuhan di surga. Jadi kita harus tahu di dalam kehidupan ini kita harus mempunyai tolak ukur yang ataupun penyerahan yang total kepada Kristus yang benar. Karena sebagai seorang Kristen, kalau kita hanya dari dahulu sebelum percaya hidup kita berantakan dengan pola dunia, lalu menjadi Kristen ganti KTP, ganti menjadi punya surat baptis, hidup yang setiap minggu ke gereja. Namun kehidupan kita itu tidak memberi kesaksian atau tidak mempunyai standar kehidupan yang kita mau kejar, yaitu seperti Kristus, maka hidup kita ini menjadi batu sandungan saja. Saya sering bertemu ya, orang-orang yang bekerja kepada bos orang Kristen. Ya, suatu hari saya bertemu seorang tukang kebun, ya, yang sudah tidak bekerja lagi, sudah tua. Dia berbicara pada saya, ya, dia kenal saya karena sakit, dia telepon, Pak, saya mau bertemu karena saya sedang sakit stroke, nih. Dia ingin bertemu dan saya ke rumah dia. Dan ketika saya ke sana, dia ceritakan pengalaman dia bekerja pada bos lamanya. Dan ketika dia menceritakan ya bagaimana bosnya lama, ya, yang lama bukan yang sekarang merawat dia, saya sungguh malu sekali. Kenapa? Karena bosnya itu orang Kristen. Dan katanya setelah waktu dia menjadi bekerja di posisi orang Kristen, dia dimarahin, ya, dianggap bukan manusia, dimarahin, ya, mohon maaf, ya, memakai kata-kata anjing lah, ya, dan sebagainya. Itu menyakitkan sekali. Ya, akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu atau bos ini. Permasalahannya bos ini orang Kristen. Dan saya pernah bertemu lagi orang yang bekerja kepada bos pemimpinnya Kristen sebagai pembantu rumah tangga, sama, ya, bahwasanya, ya, kalau saya tanya bagaimana kerjanya dulu, selalu memberi jawaban-jawaban menyedihkan sekali. Di mana orang-orang Kristen memperkerjakan orang lain bagaikan bawahan yang sepertinya uang menekan mereka. Ya, mohon maaf. Marilah kita sebagai pemimpin, ya, baik di dalam dunia kehidupan ini ataupun di dalam dunia gereja Kristenan, mari kita sadar kita seorang pemimpin. Kita memang seorang pemimpin di dalam dunia usaha, di dalam dunia kerjaan, di dalam dunia pelayanan atau gereja. Namun kita harus ingat, Paulus selalu ingatkan kita juga mempunyai seorang Tuhan yang selalu memantau kita dari surga. Untuk itu kita harus sangat-sangat sekali menghidupkan standar kehidupan sebagai orang Kristen itu. Dan untuk menjaga standar itu, maka hubungan kita dengan Tuhan harus sangat intim sekali. Karena dengan hubungan intim dengan Tuhan, maka ini akan selalu mengingatkan kita dengan ketika melakukan apapun ketika di dalam kehidupan ini. Jadi Paulus memberikan kunci-kunci hubungan intim yang sangat indah sekali, yaitu tadi selalu ingat. Ya, selalu ingat. Bagaimana selalu ingat? Kehidupan spiritual kita harus dijaga. Senantiasa, setiap hari, ada renungan pribadi. Firman Tuhan setidaknya dibaca
tidak mampu 1-2 pasal, berapa ayat, setiap hari kita ada membaca firman Tuhan. Ini saya melatih diri saya. Setiap hari, ya. Tahun lalu saya 3 pasal 1 hari. Saya setiap pagi wajib membaca firman Tuhan. Ya, tahun ini saya memperlambat pembacaan. Ya, kalau tahun lalu tercepat, sekarang tahun ini terlambat 1 pasal, tapi membacanya dengan perlahan-lahan. Karena ingin mendalami lebih dalam dan menikmati firman Tuhan itu. Nah, marilah kita melatih kehidupan spiritual orang Kristen. Karena dengan demikian, kita selalu diingatkan dari firman Tuhan. Tanpa membaca firman Tuhan, maka kita akan lupa. Kalau kita hanya seminggu sekali dengar khotbah saja, saya mohon maaf sekali. 1 minggu kamu bisa ingat berapa lama firman, berapa banyak firman Tuhan yang dikhotbahkan. Paling banyak, kita berapa jam sudah keluar dari gereja sudah lupa. Tapi harus ingat, setiap hari, setiap saat, firman Tuhan menjadi panutan kita. Maka kita harus selalu disadarkan, kita ini punya Tuhan. Kedua, Rasul Paulus mengingatkan, berdoalah senantiasa. Apa artinya berdoa senantiasa? Setiap saat, tidak henti-hentinya, tidak pernah putus doa. Dan doa itu sesungguhnya bukan hanya kita memerlukan, bukan waktu makan, bukan rutinitas, bukan hanya di gereja, bukan hanya suatu tempat, bukan hanya ketika mau tidur, bukan kita sedang kesulitan, tidak ada jalan keluar kita memohon. Bukan kita hanya meminta. Jangan jadikan doa itu menjadi sarana kita mengatur Tuhan. Sesungguhnya doa adalah sarana kita mengingatkan diri. Kita ini punya seorang Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita di dalam kehidupan ini. Dengan doalah kita bisa mendapatkan jawaban. Berdoa, bukan kita meminta-minta. Sesungguhnya tanpa meminta pun, Tuhan akan memberikan pada kita apa yang kita butuhkan. Itulah yang diajari oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami. Yang kita perlu adakan adalah bagaimana kita menghidupkan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Yaitu sesuai dengan keteladanan Kristus yang sudah ditinggalkan bagi kita. Melalui doa, kita bisa membangun itu. Tapi doa itu bukan sekedar hanya poin-poin. Tapi doa itu adalah hubungan. Jadi sesungguhnya doa itu adalah hidup. Doa itu adalah hidup. Hidup adalah doa. Setiap tindakan-tindakan kita mencerminkan doa kita sesungguhnya. Jadi marilah kita belajar itu sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai standar kehidupan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat atau menghidupkannya dengan terhadap siapa? Orang-orang luar. Dan pergunakan waktu yang ada. Dan kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ya. Jadi kita harus mempunyai kesaksian. Perkataan kita harus mengandung kuasa. Jangan kita janji ini, tapi kita lakukan tidak. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab pada setiap orang. Jadi di sini Paulus mengatakan hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Harus ada contoh kesaksian dilihat orang lain. Karena kita sudah menyandang nama sebagai anak Tuhan. Kita menjadi Tuhan. John Wesley mengatakan seseorang yang sudah dilahirkan kembali ataupun yang sudah mengalami pembaharuan lahir baru. Dia menciri-ciri yang menghidupkan stewardship ataupun wajah dalam bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia adalah yang mengatur rumah tangga. Rumah tangga apa? Rumah tangga bukan saja rumah tangga kita tentunya. Bukan rumah tangga, bukan berarti rumah kita itu gereja saja tidak. Tapi John Wesley dengan jelas, the world is my place. Seluruh dunia adalah ladang pelayananku. Dunia ini adalah rumahku. Saya harus menjaganya. Siapapun itu, kita harus menjaganya. Bagaimana menjaganya? Yaitu menjadikan diri kita menjadi tolak ukur. Menjadikan diri kita menjadi standar kehidupan itu. Jika tidak, maka kekristenan ini hanya sia-sia saja. Kita hanya menyandang nama yang tidak ada gunanya. Kita bagaikan seorang penipu. Kita hanya bagaikan seorang sales yang menawarkan produk yang produk itu tidak kita pakai sama sekali.
Itu sungguh menyedihkan kalau kita menjadi seorang Kristen yang demikian. Sebagai penutup, ya, saya ingin menceritakan sebuah cerita pengalaman dari Muhammad Gandhi, ya, yang perkataan ini selalu mengkritik hati saya sesungguhnya. Ya, satu hari seorang misionaris, ya, bertemu dengan Muhammad Gandhi, ya, misionaris Stanley Jones, ya, dia bertemu dengan Muhammad Gandhi dan berkata, Pak Gandhi, saya lihat di dalam pengajaran, ya, karena Gandhi sering mengajak, kamu sering mengutip Alkitab, khususnya khotbah di bukit. Jadi Muhammad Gandhi, dia sering di dalam penyampaian pemberitaan atau pembicaraan di depan umum, dia mengutip firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Matius khotbah di bukit, di mana ajaran-ajaran Kristus itu diikuti. Dan misionaris bertanya, tapi kenapa engkau sangat menolak kekristenan kelihatannya, ya, ataupun tidak mau jadi orang Kristen? Jadi tidak suka Kristen. Jadi Muhammad Gandhi menjawab dia, saya menyukai Kristus Anda. Ya, saya tidak menolak Kristus Anda, tapi yang saya tolak adalah orang Kristen Anda. Ingat, saya tidak menolak Kristus, saya menyukai Kristus Anda, tapi saya menolak orang Kristen Anda. Kenapa demikian? Tentunya perkataan ini punya suatu latar belakang. Ketika Muhammad Gandhi masih muda, ya, dia bekerja sebagai pengacara pada waktu itu, dia mendalami banyak kitab-kitab agama lain. Lalu dia sangat tertarik sekali dengan kitab orang Kristen. Lalu dia mempelajarinya, khususnya tokoh Kristus. Dia menyukainya. Dia menganggap luar biasa Kristus ini. Dan suatu hari ketika dia ingin lebih mendalami karena masih muda, ya, dia coba untuk ke gereja. Ketika sampai ke pintu gereja, tentunya gereja itu dikuasai orang barat, ya, di mana dia bertemu seorang penyambut penatua. Lalu apa yang terjadi? Penatua ini atau penyambut ini mengatakan, hai Bapak, mau kemana? Karena Gandhi dengan pakaian sari, ya, dengan tanpa sandal, dengan kesederhanaannya datang ke gereja. Lalu Gandhi mengatakan, saya ingin mengikuti ibadah. Karena pertama kali, ya, mengikuti ibadah tempat ini. Apa jawaban penatua dan penyambut ini? Mengatakan, maaf, ya, karena ini ya, gereja orang barat mengatakan kepada dia, bahwasanya maaf, di sini tidak ada tempat bagi orang kafir atau orang yang berkulit lain atau dengan orang lain, ya, dianggap hina. Bayangkan perkataan orang Kristen yang demikian bagaimana. Dan saat itu Gandhi meninggalkan gereja. Dan di dalam ucapannya ataupun di dalam suatu hari organisasi wanita, Gandhi mengatakan perkataan ini. Sekalipun saya bukan seorang Kristen, ya, namun saya seorang pelajar Alkitab, ya, yang mendekati iman dan rasa hormatnya. Dia sangat menghormati ajaran-ajaran firman Tuhan, khususnya khotbah di bukit itu. Dan dia berkata, ya, kepada para misionaris wanita, ya, dia berbicara di depan dan berkata mengatakan perkataan demikian, bahwasanya dia mendapatkan banyak ribuan orang, wanita dan laki-laki, yang tidak pernah membaca firman Tuhan atau tidak pernah mendengar kekristenan. Kelakuan mereka, tindakan mereka lebih baik daripada orang-orang Kristen yang saya kenal, namun ya, yang mengenal Alkitab dan mengenal 10 hukum, namun tidak lebih dari orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Artinya apa? Artinya orang-orang Kristen sesungguhnya hanya menyandang nama, topeng saja. Membaca Alkitab yang katakannya, atau memegang Alkitab, menghafal 10 hukum, ya, menghafal doa Bapa kami, tapi kehidupan mereka tidak lebih baik kepada orang yang tidak baca Alkitab, tidak mengenal Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal atau tidak tahu kekristenan, kelakuan mereka di luar dibandingkan sama, tidak ada bedanya. Dengan kata lain, kekristenan sudah sangat pudar
tidak kelihatan lagi. Gandhi dan berkata lagi kepada misionaris ini, ya, sesungguhnya cara efektif kita menginjil orang lain bukan dengan menyuruh orang percaya kepada Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah dan beritakan kasih Allah begitu besar, bukan. Tapi yang Gandhi tekankan adalah bahwasanya ketika kita melayani orang lain, maka waktu kita meminta orang lain melayani, mereka akan pasti melakukan. Maksud Gandhi sini adalah, kalau kita sungguh-sungguh melakukan apa yang kita imankan, percaya, dengan sebagai diri kita sebagai contoh model, teladan, maka yang kata tadi, hai Tuhan, ingatlah kita punya Tuhan juga. Kita akan mudah di dalam hubungan dengan rekan kerja kita, baik di gereja ataupun di mana saja. Kita harus jauhkan pikiran antara bos dan bawahan. Itu pikiran dunia. Di dalam dunia gereja atau di mana dunia kerja, di mana saja, khususnya pemimpin Kristen, kita harus sadar selalu. Jika kita akan menjadi batu sandungan. Gandhi mengingatkan lagi, jika orang Kristen mampu sungguh-sungguh menjalankan itu, ya, pada waktu itu, mungkin ya India sudah menjadi Kristen, katanya ya, sekarang sudah menjadi orang Kristen. Inilah perkataan-perkataan Gandhi yang selalu harus kita sesungguhnya, walaupun ya dia bukan seorang hamba Tuhan, tapi perkataannya itu menusuk sekali kepada orang-orang Kristen. Bahwasanya kita harus sadar. Ya, saya hari ini mengutip ya perkataan-perkataan Gandhi untuk menyadarkan kita selalu sebagai orang Kristen. Dan Gandhi mengingatkan Stanley atau misionaris dari yang bertanya pada dia, bahwasanya sesungguhnya ya kalau Gandhi memberi 4 poin ya saran yang kepada Mohan Gandhi, bagaimana kita boleh menghidupkan sebagai orang Kristen. Pertama Gandhi katakan, saya mengatakan semua orang Kristen dan misionaris mulai hidup harus dengan mirip dengan Kristus. Yaitu marilah kita hidup mirip dengan Kristus. Cobalah kita tanyakan diri kita, apakah kita sudah mirip dengan Kristus? Atau kita hanya memakai nama Kristus, mengatur-atur orang. Ini sering terjadi ya, di dunia pelayanan, di dunia gereja. Yang mengatakan mewakili Tuhan, atas nama Tuhan, atau atas nama sebuah gereja. Lalu menyuruh orang lain, memerintah orang lain, dan sendiri tidak melakukan. Sebagai seorang pemimpin dan duduk di atas tinggi, memiliki gereja, pemimpin. Tapi hal ini sungguh kadang-kadang terjadi luka antara pelayan, majelis pengurus, aktivis, dan jemaat. Yang kita harus sadar selalu apakah kita sudah mirip. Hal kedua dikatakan, jika mengatakan kita harus mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, bukan mengencerkan dan mengubahnya. Memang firman Tuhan itu idealis. Ya, sering sekali orang mengatakan, kenapa kita harus idealis sekali? Dunia ini sedang sekarang begini. Semua orang sudah melakukan itu kok. Ya, contoh pengalaman saya. Saya waktu itu juga berpikir, orang juga melakukan hal yang sama. Ya kan? Kita tidak memakai alasan. Mereka kan butuh uang juga. Apa salahnya kita keluarkan sedikit uang, membantu kita untuk menyelesaikan hal yang kita tidak selesaikan. Seperti masalah ujian tes. Hal sederhana bukan? Kita irit waktu, dia juga dapat sedikit biaya agar dia bisa hidup lebih baik. Itu alasan-alasan yang mempermudah kita sesungguhnya. Tapi tanpa sadar, kita sudah melakukan hal-hal yang sesungguhnya mengencerkan, mengubahkan ajaran-ajaran kebenaran itu. Dengan dalih-dalih perkataan-perkataan kita yang sepertinya indah sekali, tapi sesungguhnya sudah tidak lagi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Marilah kita tidak lagi mengencerkan ajaran firman Tuhan atau ajaran Kristus. Yang ketiga, jadikan kasih sebagai penggerak. Karena menurut Gandhi, ya, dari penelitian Gandhi, itu luar biasa sekali. Karena kasih adalah sentral di dalam kekristenan. Benar sekali apa yang dia lihat. Dia mempelajari firman Tuhan sampai ke intinya, kepada Kristusnya. Karena memang inti kita kasih.
Tapi permasalahannya, kasih yang bagaimana? Dan bagaimana standar kasih yang kita terapkan? Tentunya kembali, standar kasih Kristus yang sungguh sangat sulit saya mau katakan diterapkan, tapi wajib kita lakukan. Yang mengasihi orang kita kasih mudah, Kristus. Tapi mengasihi musuh kita, bagaimana? Mengasihi musuh. Mengasihi orang kita kasih mudah. Mengasihi orang yang tidak kita kenal masih bisa. Ya, kita nggak kenal kan? Bertemu orang lain di depan orang yang sedang minta-minta, kita nggak kenal. Kita mengasihi orang dia mudah. Mengasihi anak-anak kita, orang kita kenal, orang yang lebih bagus, kaya, orang cantik, kita mudah. Tapi bagaimana mengasihi orang-orang yang menjengkelkan, yang pernah melukai kita? Bagaimana mengampuni mereka? Nah, tapi ini adalah standar yang harus kita lakukan. Ini adalah perintah yang Kristus lakukan. Inilah standar orang Kristen. Untuk itu, kalau kita paham ini, kita jauh sekali dengan standar itu. Ya, saya harus akui, saya sangat masih jauh. Untuk itu, setiap hari kita harus terus memperbaharui, mengejarnya, mengerjakannya iman kita. Bukan berarti saya katakan sebagai orang Kristen dengan melakukan kebaikan maka beriman kita. Tidak. Anugerah keselamatan sudah diberikan. Tapi kita memiliki pertanggungjawaban di dalam kehidupan. Kita punya Tuhan yang harus bertanggung jawab. Dan kita harus kerjakan iman kita. Sehingga orang dunia mengenal kita, aku ini anaknya. Dan yang terakhir, ya, Gandhi mengatakan, kita juga harus belajar agama-agama lain. Ya, agar kita menemukan kebaikan yang dikandung dalamnya. Ya, dan mendekat. Dengan demikian kita akan bisa melakukan pendekatan yang simpatis. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu kebenaran. Namun janganlah memakai kebenaran itu menghina orang lain. Ya, sering kita lihat sekarang zamannya YouTube, di mana orang Kristen menghina-hina ajaran orang lain, pemimpin-pemimpin lain. Dengan demikian akan hanya menimbulkan jarak, ya saya mau katakan, jarak yang semakin jauh, pengizinan semakin susah. Itu tidak seharusnya dilakukan. Kalau kita tahu kelemahan ajaran online, itu oke. Silakan kita pelajari. Tapi bukan untuk diserang dan dijelek-jelekin. Tapi sebaliknya, kita mempelajari pemahaman mereka. Kita dekati dengan cara simpati. Mensimpati kepada mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Kristus itu tidak lakukan demikian ketika di kayu salib, maka sesungguhnya orang Romawi yang menyiksa, membunuh dia, sudah dia musnahkan. Tapi dia doakan, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari sekalian, marilah kita kembali merenungkan kehidupan Kristen kita di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama kamu menjadi kita di dalam Kristen? Kesaksian-kesaksian apa yang sudah kita buahkan dari hidup kita? Ketika orang lain menata kita orang Kristen, cerita apa yang dia ceritakan kepada orang lain tentang dirinya? Apakah kita seorang pemimpin yang baik? Apakah kita teman yang baik? Apakah kita rekan yang baik? Apakah kita seorang pelayan yang baik? Yang selalu menghasilkan teladan-teladan yang membuat orang lain mengatakan, saya ingin seperti Anda menjadi orang Kristen. Biarlah firman Tuhan kali ini menyadarkan kita dan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kerajaan surga, puji dan syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan kami, sesungguhnya hidup dalam dunia ini kami harus menjadi sebuah tolak ukur bagi orang-orang dunia. Namun kami sebaliknya, malah menjadi batu sandungan dan sama seperti dunia ini. Hidup yang memalukan dan tidak memuliakan Tuhan. Tuhan ajarikan di dalam aspek kehidupan ini. Kami harus sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Agar orang lain kenal, aku ini adalah anak-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Dan ajari kami dengan cara bagaimana yaitu mendekatkan diri dan selalu intim. Semakin kami dekat dengan-Mu, maka kami semakin akan mencerminkan terang dan garam yang asin bagi dunia.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Oh, crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Oh, crown you down with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven.